beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Oke, teman-teman, sekarang saya akan sharing cara penggunaan Voga. Oke, saya mau nanya, di sini ada nggak yang belum jadi member? Ada nggak? Kalau ada, saya buka. Kalau nggak ada, nggak saya buka. Ayo, yang kalau memang belum jadi member, nggak apa-apa, ngaku aja. Nanti saya buka ini, saya bantu. Saya belum member, Pak. Pak Yuswantoro? Oke, siap. Ya, Saya Bu Rini juga belum. Bu Sylvia belum. Oh, banyak ya. Saya Oke. juga belum, Pak. Gimana caranya? Juga belum, Pak. Ya. Jadi gini, Voga ini kan dibuat sebetulnya memang untuk apa namanya, membantu kita lah ya, agar kita bisa beraktivitas dengan lebih mudah. Voga tidak menggantikan Proofforce, teman-teman. Voga hanya menggantikan selling kit yang selama ini Anda punya dalam bentuk hard copy, entah buku, entah notes gitu ya, atau laptop, atau iPad, whatever. Nah, saya bikin dalam bentuk aplikasi Android untuk mempermudah. Dan enaknya, ketika ada update, maka otomatis semuanya juga update. Kalau Anda dalam bentuk buku kan, apa namanya, kalau ada baru, berarti harus beli buku yang baru lagi. Saya masih ingat dulu ketika saya agent tahun 2010-2011, saya dapat tuh selling kit dari kantor, harganya 50.000 kalau nggak salah. Begitu tahun berganti, atau ada perubahan, kayak tadi nih ada ular nih, ada laporan keuangan kita, lalu diganti itu. Nah, jadi kita udah nggak kepake, kita beli isinya lagi, isi yang lama sudah nggak dipakai. Mungkin sekitar 30-40% udah nggak dipakai, apalagi kalau produk-produk baru launching. Itu resiko terjadinya kemubaziran itu banyak. Nah, kalau pakai aplikasi kan gampang. Ada perubahan, tinggal diupdate, maka langsung berubah semuanya. Tidak ada yang sia-sia. Itu satu. Yang kedua, namanya aplikasi itu luas. Jadi artinya bisa menggunakan apa aja. Bisa dalam bentuknya program, dalam bentuk website, untuk apa itu bisa dimasukkan ke sana. Lebih mudah. Oke, saya akan buka sekarang. Ya, jadi nanti semuanya meskipun belum member bisa menggunakan. Bentar ya. Ondanya boleh nggak, Pak Yosep? Silakan. Pak, Sambil itu saya kan buka. Prudential kan selalu update-nya kan banyak ya, baik produk ataupun sistem itu ya. Apakah Voga itu juga ngikutin ya? Pasti, Pak. Pastinya nggak langsung berubah, sekarang berubah, besok berubah, enggak lah, Pak. Kita juga butuh waktu untuk memahami gitu ya. Kita perlu infonya cepat gitu, jadi kayak buku kamus gitu ya, buku saku itu kita lihat Voga Ya, gitu, kita lihat. betul. Kita biasanya perlu waktu sekitar ya 2 minggu sampai 1 bulan lah untuk perubahan. Kayak contohnya nih, kemarin ada Prut Top gitu kan, itu butuh waktu buat kami para programmer itu untuk melakukan perubahan. Karena di sini kan panjang ya perjalanannya. Satu dari sisi programnya, yang kedua dari sisi kontennya, yang ketiga dari sisi estetikanya. Jadi ada 3 pihak yang harus bekerja bersama. Apalagi ada beberapa orang yang bukan orang pro. Jadi untuk pemahamannya kan mungkin agak sulit ya. Jadi biasanya yang saya lakukan, saya sebagai seorang agen pro gitu, memahami dulu konsepnya, kemudian setelah saya paham, saya akan minta ke tim saya untuk bikin programnya. Mereka akan bikin programnya. Setelah program jadi, baru mereka membuat secara tampilannya, estetikanya. Tapi yang namanya programmer, itu kan karyawan ya. Kadang rajin, kadang bandel gitu ya. Kadang saya kasih waktu 3 hari sampai 10 hari nggak ada kabar. Tiba-tiba udah nggak bisa dihubungin. Yang namanya orang seniman tuh begitu. Jadi mau nggak mau, ketika seminggu 10 hari nggak ada kabar, ya saya kerjain sendiri. Jadi ada beberapa hal yang saya kerjain sendiri. Jadi terpaksa saya harus desain sendiri, ngitung sendiri, program sendiri, coding sendiri. Ya itulah Pak. Makanya saya kadang-kadang kurang tidur ya.
Kadang sampai jam 4, jam 5 saya baru tidur, jam 8 sudah bangun gitu ya. Tapi saya happy. Banyak pahalanya Pak Herman. Apa Pak Sani? Banyak pahalanya. Pahala urusan nanti lah Pak. Yang buat saya jelas ini challenging buat saya, menantang buat saya gitu. Sekedar sharing aja, 2 tahun yang lalu saya nggak ngerti coding sama sekali loh. Nggak ngerti. Umur saya tuh 50 tahun, nggak ngerti coding Pak. Angkanya kecil-kecil, angkanya ribet gitu ya. Saya coba pelajarin, ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan, jadi tuh aplikasi gitu kan, dengan programmer yang datang dan pergi gitu kan. Datang ngajarin saya, tiba-tiba hilang, ya sudah saya coba ingat-ingat apa yang diajarin, saya kerjain sendiri gitu. Ya sampai sekarang ya, jadi Voga yang detik ini tuh ya dari hasil saya belajar dari para anak-anak muda yang datang dan pergi. Sampai saat ini yang bertahan cuma 3 orang, ya gitu ya. Kenapa? Pak Herman ada pertanyaan apa tadi Pak? Cepat belajar Pak Herman, cepat, pinter soalnya. Ya itu mungkin blessing buat saya punya talenta gitu, quick learner, saya cepat belajar, ya itu. Jadi ketika saya seneng, saya akan belajar. Kadang-kadang sampai 3 hari nggak tidur, pelajari semuanya gitu. Makanya kepala saya botak Pak. Oke. Sekarang Voga sudah saya buka, ya. Oke, silahkan bagi yang sudah download, syaratnya Anda download dulu, kemudian registrasi. Registrasi bisa Anda lakukan sendiri. Cara registrasi, saya akan share. Oke, jadi kalau kita masuk ke Voga, kalau Anda belum registrasi, pasti bentuknya akan seperti ini. Ya, begitu masuk, langsung keluarnya cuma seperti ini. Ya, karena memang ini mensyaratkan Anda harus registrasi. Begitu Anda download dan Anda install, langsung Anda klik aja register. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Kemudian Anda isi, namanya Anda isi, email address-nya Anda isi. Pastikan email-email itu adalah email-email yang aktif, yang sering Anda buka, sering Anda baca. Panas nggak kan? Emailnya Anda sudah lama nggak pernah buka, bisa jadi repot nantinya ya. Oke, jadi email yang biasa Anda pakai. Telepon Anda masukkan, memang ini opsional, tapi akan lebih baik kalau Anda memasukkan telepon, karena ini akan memudahkan tim saya untuk tracking apabila ada masalah. Karena kita aja 2, alamat email dan nomor telepon. Kalau bisa nomor teleponnya adalah nomor telepon yang beda WA-nya. Kenapa? Karena semua informasi kita share melalui WA. Banyak registrasi yang nomornya bukan nomor WA. Akhirnya pesan nggak sampai. Karena email nggak dibaca, kemudian WA-nya nggak ada. Ya sudah, apa mau dikata. Kemudian password. Password-nya bebas. Silahkan, Anda pakai password apa aja boleh. Kalau bisa pilih password yang mudah diingat. Jangan sama dengan password email. Hati-hati. Jangan suka membuat password untuk aplikasi apapun sama dengan password email. Karena itu berhubungan dengan keamanan data. Apalagi kalau di email itu connect dengan mobile banking. Itu bahaya banget. Jadi, pastikan password Anda untuk aplikasi apapun berbeda dengan password email. Ya, oke. Pilih. Saran saya yang gampang diingat. Misalnya 0000000 sampai 8 kali kan gampang. Toh ini cuma aplikasi, no problem. Ya, oke. Tadi ada pertanyaan. Kalau passwordnya lupa gimana? Nggak apa-apa, Bu. Anda klik aja forgot password. Kemudian cek email, itu sudah ada link untuk reset password. Sangat mudah. Oke. Setelah isi semuanya, Anda geser tombol ini. Nah, geser. Accept, menerima. Kemudian Sarjana kayak rasa seneng iki modeling enak. Ya. Setelah klik register, cek email Anda. Ya Pak, semuanya Akan Pak. muncul 3 OTP. OTP atau otorisasi temporary. Tapi Ya, sedep iki. Kode sementara yang dikirim ke email, masukkan 3 itu, dan nanti masukkan di OTP. Oke. Oke, saya nggak akan ini. Anda kan pasti terima kan tutorial yang dikirimkan kemarin. Itu persis sama seperti itu ya. Oke, sekarang saya coba login dengan
data saya. Bentar, ini saya tutup dulu. Kamu aja, Pak. Pas dua ya. Belum nyambung kan? Mesti WhatsApp-an ya. Kita kalau udah nyambung baru begitu. Enggak, aku enggak sambil sono, Mbak. Kamu mau WhatsApp-an kan nanti? Aku lagi nyambung, minta kalau udah nyambung baru kamu matiin punyamu. Jangan lupa mute mic Anda, Pak. Nanti Anda berantem sama istri Anda, semuanya dengar tuh. Oke. Sekarang, oh ya, share lagi, lupa. Oke. Nah, sini saya sudah login nih. Oke. Tampilan pertama seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Ini adalah e-magazine. Ini bisa dibuka oleh siapa saja yang sudah register. Jadi nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ini free. Ini bisa dibuka. Isinya apa? Anda coba lihat dari top story. Di sini ada beberapa artikel yang kami tulis tentang berhubungan tentunya dengan pekerjaan kita. Ya, ini di sini kebetulan ada hubungannya dengan waris gitu ya. Nah, sini ada beberapa artikel gitu ya. Nah, artikel ini hanya untuk Anda baca, nggak bisa di-share ya. Jadi nggak bisa dibaca. Oke, di sini juga ada videonya yang bisa connect juga, bisa dilihat juga ya. Oke. Kemudian ada beberapa artikel-artikel yang lain. Jadi artikel-artikel ini cukup lumayan banyak. Dan ada juga yang lain pertanyaan segala macam. Oke, ini saya cepat aja. Kemudian di sini ada tentang perut cinta. Oke. Nah, sini ada artikel-artikel tentang perut cinta, gitu kan. Kemudian juga tentang beberapa hal yang berhubungan dengan perut cinta, hubungannya dengan pewarisan. Ya. Ini bisa membantu kita untuk menambah wawasan. Ada juga informasi tentang PH+. Nah, informasi ini ini masih belum muncul nih, masih harus diupdate. Oke ya. Tapi nanti informasi ini bisa muncul di belakang di Selling Kit. Syariah juga sama, isinya adalah tentang artikel-artikel syariah. Anda bisa belajar dari sini dari yang sederhana sampai yang advance. Kemudian saya buka satu ya, misalnya terus ini bagus aja, cara kerja asuransi syariah. Nah, buka di sini. Ini adalah tulisan, ini adalah video yang dibuat oleh Pak Gusnul. Jadi kita bisa belajar tentang syariah dari sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Muncul nggak suaranya? Segmen kali ini kita akan ya, Anda bisa coba. Anda sambil buka-buka, coba ya. Yang kalau sudah buka, ada yang bermasalah? Oke. Nggak ada masalah ya? Sudah bisa download semua ya? Play Store. Ini belum bisa untuk iOS. Untuk iPhone belum bisa. Hanya untuk Android. Ya, bisa di handphone atau di tab. Untuk dua device boleh. Kami tidak membatasi. Terserah. Ya. Kami mau orangnya baik. Bisa aja kami batasi, tapi kami nggak mau lah. Silahkan. Yang penting itikat baik aja. Ya. Oke. Jadi ini banyak, ada tulisan, ada video ya. Jadi intinya ini adalah materi-materi yang dibuat oleh para senior leader untuk berbagi pada teman-teman semuanya. Ada juga Kelak Corner. Ini ada sharing dari Pak Ardi ya. Mungkin Anda pernah baca juga di Facebook. Cuma kadang-kadang di Facebook itu kan kedorong kadang-kadang juga jauh gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah karena sekarang jadi nyarinya gampang. Jadi satu tempat, satu folder gitu ya. Misalnya gitu, satu buka gitu. Ya. Nah, ini bisa juga penguatan bagi teman-teman yang baru join. Kalau ada baru rekrut agent juga ini akan lebih mudah. Kemudian ada event. Ini kalender, ya kalender kegiatan Voga. Nah, kayak kemarin tanggal 11 sudah berlalu. Ini ada materinya di sini juga. Meeting password-nya juga saya taruh di sini. Yang hari ini juga ada. Event hari ini juga saya masukkan di sini. Ada Zoom ID-nya dan password. Oke, kemarin ada keluhan. Ada beberapa tim yang tidak menerima pesan WA. Nah, Anda bisa buka dari event. Ya.
kapan tanggalnya. Kalau Anda belum terima pesan, Anda bisa hubungi Voga Admin. Ya. Dia akan membantu. Oke, ini adalah materi di menu e-magazine, Jaga Hidupmu. Ya, jadi Voga itu banyak. Salah satu menunya adalah hubungannya dengan kayak semacam majalah. Ini pasti akan kita share terus, kita akan update terus. Yang kedua adalah e-selling kit. Nah, ini yang membantu kita dalam melakukan prospek. Ya, yang pertama, kita masuk ke benefit and pricing. Sebentar. Bentar ya, ini kayaknya gara-gara di-share dia nggak kuat ya. Bentar, saya close dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya, sambil saya setting sebentar. Silakan Bapak Ibu kalau mau tanya. Mau tanya Pak, Yes, Bapak melakukan KLA itu singkatan dari ini ya Pak? kan fasilitas agensi. Fasilitas gini. Bapak lakukan juga ya Pak? Kenapa Pak? Bapak lakukan juga canvas? Lakukan apa? Canvassing. Ya. Kalau saya enggak Pak. Saya tidak memiliki mental untuk menemui orang baru yang saya nggak kenal, kemudian saya nggak punya. Tetapi kan agen-agen saya belum tentu seperti saya, yang punya database cukup banyak. Kebetulan database saya cukup banyak, kontak teman-teman saya cukup banyak. Saya juga ikut beberapa organisasi, jadi saya pikir nggak usah pakai canvassing pun saya bisa melakukan aktivitas saya. Tapi rekrutan saya kan belum tentu seperti saya. Rekrutan saya bisa jadi adalah fresh graduate, orang yang baru lulus sekolah atau masih belum punya pengalaman kerja apapun. Mau nggak mau dia harus canvassing. Jadi kayak KLA itu bagus. KLA itu identik dengan hard selling ya Pak ya? Artinya penolakannya juga lumayan ini ya? Saya pikir kalau closing rate-nya tergantung dari jam terbang. Ya, kalau jam terbangnya sudah bagus, pasti closing rate-nya akan cukup tinggi. Cuma mungkin jadi masalah, bukan closing rate Pak, persistensi Pak. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau closing rate sih mungkin oke lah, persistensi yang harus kita kadang-kadang kita harus hati-hati ya, karena orang closing kan kadang-kadang butuh banyak pertimbangan. Mereka closing ketika di canvassing mungkin pertama karena takut, dan kita memberikan cerita-cerita yang membuat mereka jadi takut gitu ya, mereka ketakutan. 3 bulan kemudian takutnya sudah hilang, akhirnya ya itu. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk tidak meneruskan. Dari banyak teman-teman yang melakukan canvassing rata-rata seperti itu. Tetapi canvassing itu bagus banget untuk tes mental, Pak. Itu bagus banget. Bagus banget. Kadang-kadang ada agen yang bingung mau ngapain gitu kan. Nah, canvassing itu merupakan salah satu cara untuk dia akhirnya bisa melakukan kegiatan. Gitu ya, Jadi Pak ya. canvas itu bukan untuk rekrut ya Pak ya, untuk selling ya Pak? Kalau canvassing rekrut juga bisa juga, tergantung juga mau gimana caranya mau dilakukan. Saya pikir sih begitu. Sah-sah saja sih Pak. Kayak gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Oke, ada masalah memori. Ini memorinya kecil banget. Ya, memorinya tuh cuma 22 mega, setara dengan 5 gambar yang Anda pakai handphone. Anda motret 5 kali, itu satu foto kan sekitar 45 mega. Ini cuma 20 mega, Pak. Jadi kecil banget memorinya. Jangan bandingkan seperti Proofforce. Proofforce tuh gede banget. Ya, ini mah kecil. Karena memang database di sini masih sedikit. Oke, sekarang saya masuk ke Digital Selling Kit. Jadi masuk ke sini, Digital Selling Kit. Nah, kita bisa masuk ke Digital and Benefit and Pricing. Oke, sudah bisa masuk semua? Sudah bisa masuk semua? Ada yang bermasalah? Masuk ke Saya sini? belum dapat kodenya Pak lagi Pak. Kode apa, Bu? OTP. Untuk konfirmasi OTP. OTP. Cek di email. Itu nggak nyampe 5 detik udah masuk, Bu, harusnya, Bu. Iya, ini Nggak sudah lama. saya cek email kok nggak ada nih. Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu,
ketika mau cek OTP, kalau Anda pakai handphone, jangan klik ini ya, tapi kliknya yang sebelah, biar nggak ketutup. Soalnya kalau klik ini, masuk lagi ke sini, seakan-akan kayak ngulang lagi. Gitu loh. Lebih baik klik yang sebelah. Jadi dia akan multitasking. Jadi nggak nutup salah satu aplikasi, tapi dia membuka aplikasi baru. Ketika balik ke aplikasi yang lama, itu masih di halaman yang sama. Ya, itu. Sudah saya buka, saya cek lagi. Harus member ini, Pak, kalau buka benefitnya ya? Enggak, sudah saya buka, Bu. Sekarang bisa buka. Kalau misalnya nggak bisa, coba Ibu restart handphone. Atau tutup aplikasi, buka lagi. Ya. Tadi saya juga begitu. Tadi waktu kita lihat kan agak cepat, sempat problem ya. Saya tutup aplikasi, saya buka lagi, itu udah masuk. Ini padahal saya nggak pakai user yang member. Ini user bukan member. Ini udah bisa buka nih. Ya, oke. Satu-satu ya. Purcinta. Kita klik Purcinta. Nah, maka akan muncul di sini perkiraan premi untuk Purcinta. Misal, calon prospek kita umurnya 37 tahun. Oke? 37 ya. Artinya nggak ada di sini kan? Tapi kita bisa kira-kira antara 35 sampai dengan 40. Kita ambil yang 40 aja. Oke. Nah, dia mau ambil UP berapa? 1 miliar misalnya. Oke, kita 1 miliar. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada dua bagian, laki-laki dan perempuan. Kalau dia 40 tahun, umurnya 37 tahun, laki-laki, preminya nggak nyampe 1,3. Sorry, kontribusi. Kontribusinya nggak nyampe 1,3. Jadi, nggak sampai segitu deh. Ya, paling tinggi 1 jutaan, ya kalau 37 ya mungkin 1,1 atau 1,2 juga nggak nyampe. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, nah perempuan 1 jutaan juga, ya ini kalau bulanan. Kalau 3 bulanan 3 juta, semesteran 6 juta, tahunan 11 juta. Ini kontribusi sudah didiskon. Yang tahunan sudah diskon 1 bulan, yang semesteran sudah ada faktor diskonnya sudah dikurangi, triwulan juga sudah. Jadi ini sudah net. Saya berani jamin, asal usianya sama persis, ini pasti sama. Ya, karena Purcinta itu sangat sederhana. Jualannya pakai tabel itu bisa. Jadi katakanlah nih laki-laki umur 40 tahun. Laki-laki umur 40 tahun. Preminya 1,3 1 bulan. Total kan cuma 157. Ya, kita lihat di sini. 157 nih. Ya. Nah, sementara UP-nya 1 miliar. Jadi kan biayanya cuma 15%. Murah banget. Bahkan, kalau ternyata selama masa pertanggungan tidak meninggal dunia, uang kembali kan? 100%. Jadi apa ruginya? Gitu ya. Nah, dari sini, apa sih manfaatnya kita bikin seperti ini? Kita cepat memberikan jawaban kepada prospek. Oke, saya tertarik ambil asuransi jiwa. Kira-kira buat saya preminya berapa? Langsung kita buka. Nggak nyampe 1 menit, langsung kita bilang, nggak nyampe 1,3, Mas. Paling 1,1, 1,2 sekian. Cepat dong. Jadi orang mikir, oh iya ya, oke lah, bikin. Kalau 2 miliar berapa? 3 miliar berapa? Nah, di sini saya kasih tahu teman-teman, Purcinta, semakin tinggi UP, diskonnya semakin besar. Ya. Jadi, ada 4 kelompok kalau Purcinta. Di bawah 500 juta, kemudian antara 1 miliar sampai 500 juta, kemudian 2,5 miliar sampai dengan 1 miliar, kemudian di atas 2,5 miliar. Diskonnya 10, 20, 30%. Ya, jadi kalau di bawah 500 nggak ada diskon, di atas 500 diskonnya 10%, 1 miliar sampai 2,5 diskonnya 20%, di atas 2,5 diskonnya 30%. Makanya kalau kita hitung misalnya 10 miliar, kita lihat preminya lebih murah. Gitu ya. Tadi kan 1,3 ya. 1,3 kalau kalikan 10, mestinya 13 juta. Ini cuma 11 juta. Ya. Jadi sudah faktor diskon sudah kita perhitungkan. Ya. Oke. Ada pertanyaan tentang Purcinta? Silahkan.
Daftar klik Purcinta. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke. Ini kan menu dari benefit and pricing. Ya, jadi ini menu dari EasyLinkit. Ini di sini nih. Ya, EasyLinkit di menu ya. Kemudian kita klik benefit and pricing, kita klik Purcinta, maka otomatis akan masuk ke sini. Bagi aplikasi yang baru diinstal, mungkin dia butuh waktu untuk membuka halaman ini. Karena ini database, dia mendownload dulu. Butuh waktu, mungkin sekitar 1 menitan ya untuk download. Nah, tapi kalau sudah pernah terdownload, akan enak ke depannya. Nggak perlu ada lag lagi, cepat dia, karena sudah terdownload. Ya, langsung klik umurnya, ini adalah perkiraan usia masuk. Ini usia ulang tahun berikutnya ya, bukan usia yang sesungguhnya. 45 misalnya gitu ya. Oke. Kemarin banyak yang tanya begini. Klik usia 25, 250 juta. Hah? Kok nol semua? Salah. Gitu. Ini bukan salah, Bapak Ibu. Karena kalau keluar angka 0, artinya preminya di bawah 300.000. Sementara Purcinta, syarat minimal premi adalah 300.000. Makanya nggak boleh, nggak bisa. Ya, kita lihat nih. Usia 25 aja, 0. 30, kita lihat, 250. Masih 0. Jadi murah banget. 35 kita lihat. 250. Masih 0. Jadi 35 tahun aja, nggak boleh ambil 250. Karena pasti preminya di bawah 300.000. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya 35 ya mungkin minimal 500. Nah, keluar tuh. Ya. Jadi bisa ngambil misalnya 400-an juta gitulah, itu masih bisa. Oke. Jadi kita di sini kita bisa tahu berapa perkiraan preminya. Gitu ya. Oke, ini Purcinta. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu? Jelas ya? Purcinta mah gampang. Ya. PCB 88 juga sama. Sekarang saya PCB 88. PCB 88 di submenu yang pertama, ini adalah tentang kriteria kondisi kritis PCB 88. Ada 60. Ya, ini 60. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin tahu nih, kalau mau klaim kanker tuh kayak apa sih? Tinggal klik kanker, maka di sini akan muncul 2. Yang pertama, apa sih kanker? Ini sifatnya adalah pengetahuan. Yang kedua adalah, ini bahasa polis. Bahasa polis benar-benar. Sesuai di polis yang kita punya, polis PCB, kalau dia ngomong kanker, maka begini tulisannya. Suatu tumor ganas dengan ciri pertumbuhan yang tidak terkendali dan penyebaran sel ganas dengan invasi dan perusakan jaringan normal. Diagnosis adanya ganas ini harus dibuktikan secara histologik dan dikonfirmasikan dokter ahli onkologi atau ahli patologi. Ini adalah bahasa polis. Ya, kalau kita lihat di sini, kita mungkin agak sulit memahaminya ya. Nah, biar gampang gimana? Ya udah bawa aja handphone Anda tunjukkan ke dokter yang merawat nasabah kita. Dok, udah masuk ini belum kriterianya? Dokter pasti paham. Oh, udah masuk nih, karena pertumbuhannya tidak terkendali dan menyebar. Nah, kalau menyebar, artinya kan sudah stadium 4 ya, udah metastasis ya. Jadi, kanker bisa diklaim ketika sudah menyebar. Nah, salah satunya itu. Nah, ini ada pengecualian-pengecualian. Ya, ini. Ini adalah kriteria polisnya nih. Oke. Kemudian sekarang preminya. Sama kayak Purcinta tadi. Misalnya usia 40 tahun, mau ambil UP berapa? 1 miliar misalnya. Nah, di sini langsung muncul ada tiga masa pembayaran, dan frekuensi pembayarannya ada 4. Sama seperti Purcinta. Yang membedakan adalah masa pembayaran. Kalau Purcinta hanya 10 tahun, kalau PCB 88 bisa ada 3 pilihan, 4 sebetulnya, sekaligus, 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Ya, kita lihat nih. Kalau 15 tahun 3,2, kalau 10 tahun 3,9, kalau 5 tahun 5,6. Ini adalah preminya dia. Ini lebih mahal dari Purcinta, pastinya. Karena di sini ada tambahan critical illness. Ya. Untuk perempuan, kita lihat lebih murah. Ya. Kalau laki-laki 3,2, perempuan 2,9. Ada pertanyaan tentang PCB 88? Silahkan. Ini akan lebih
membantu Anda untuk memperkirakan premi bagi nasabah Anda. Oke. Nggak ada yang tanya, ini nasabahnya ngerokok apa enggak? Kelas pekerjaan berapa? Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya. Mulai ini Herman, Ya Pak Bastani. apa namanya pre-existing condition ya, itu kan ada Ya. medical check up ya. Ya, Itu kan berpengaruh ke apa namanya terbitnya polis ya, disetujui apa tidak ya. oke. Medical check up-nya gimana Pak? Maksud Bapak untuk medical check up. Iya. Oke. Medical check up biasanya tergantung beberapa faktor. Yang pertama adalah UP, Pak. Itu pertama dulu. Kalau UP-nya melebihi batas non-medical, pasti dia harus medical check up. Nah, kalau dia di bawah batas non-medical, ya nggak non-medical. Kecuali di dalam SPAJ, dia menyebutkan kalau memang sudah pernah konsultasi, menerima tindakan, atau mengkonsumsi obat-obatan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi tertentu. Biasanya underwriting akan meminta medical check up. Oke. Kalau memang medical check up-nya bagus, ya berarti nggak ada masalah. Keputusannya mungkin akan langsung di-approve. Tapi kalau hasilnya jelek, macam-macam Pak, hasilnya apa? Yang pasti substandar itu. Bisa rate up atau preminya naik. Yang kedua adalah bisa exclusion, dikecualikan kalau unit link. Kalau ini ya PCB 88 bisa jadi cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak rate up, ditolak. Itu doang. Ya, oke. Di VOCA ada tabel ini ya Pak, tabel Ada, Pak. medical ya? Ada Pak. Ada Pak. Nanti ya, sabar Pak, sabar. Oke. Oke, tadi ada jawaban. Kelas pekerjaan mengacu bagaimana? Oke. Nah ini saya kasih tahu nih. Khusus Purcinta dan PCB 88 tidak peduli kelas pekerjaan merokok tidak merokok. Ya. Cuma jenis kelamin aja sama usia sudah. Jadi mau dia tentara, manajer atau admin sama preminya. Purcinta PCB 88 sama. Ketentuannya begitu. Kecuali hubungannya dengan hospitalization plan. Nah, itu ngaruh. Ya. Oke. Kalau Purcinta PCB 88 nggak ada masalah, saya lanjut ke PPH+. Ya. Oke, saya lanjut ke PPH+. Oke. Karena ada pertanyaan. Downloadnya cukup lama. Pak, bisa jadi pertama. Oh iya. Sering masalah. Gini ya. Oke. Kalau Anda nggak bisa download, bisa jadi nih, Play Store Anda penuh memorinya. Caranya gimana? Caranya pertama, Anda masuk ke sini. Perhatikan. Setting, kemudian cari aplikasi. Oke. Setelah masuk ke aplikasi, Anda cari Google Play. Google Play Store. Google Play Store. Nih. Oke. Anda klik storage. Nah, clear data. Oke. Udah. Selesai, Pak. Pasti udah bisa download habis ini. Problemnya Google Play Store-nya penuh, Pak. Jadi hanya ini aja. Gampang kok, sederhana. Masuk ke aplikasi, setting, general, kemudian sini. Ya, oke. Ini untuk download. Oke, kemudian oke. Oh, kalau misalnya nggak downloadnya lama, jaringan internetnya mungkin problem. Ya, karena tergantung satu jaringan, yang kedua adalah memori handphone. Kalau memori handphonenya gede, cepat. Memori handphonenya kecil, biasanya butuh waktu. Ya. Sudah bisa registrasi sebelum acara, sign out. Oke. Nggak usah sign out. Nggak usah sign out, pokoknya selamanya sign in aja. Ya. Kalau mau selesai, close aja, nggak usah sign out. Kalau macet passwordnya. Oke. Passwordnya pasti salah ketik, itu aja. Kalau tetap 3 kali, 4 kali nggak bisa, forgot password. Gampang itu, sederhana. Ya, oke, saya lanjutkan. Sekarang ke PPH+.
Kita lihat PPH+. Nah, di sini kita lihat pertama adalah wilayah pertanggungan. Nasabah mau pilih yang mana? Indonesia, Asia ini sama lah ya, kita tahu lah ya, bronze sampai diamond. Katakanlah nasabah setuju mau ambil yang gold. Gold berarti yang mana? Asia kan? Oke. Kemudian dia pilih yang A atau B. Kalau A double, kalau B berarti single. Nah, kita masuk misalnya yang double. Masuk ke double bedroom. Nah, sama usia juga. Misalnya 35. Oke. Ini adalah manfaatnya Gold A, opsi 1 dan opsi 2. Anda klik simulasi, maka akan muncul Gold A opsi 1 untuk perempuan per bulan 1,1, untuk laki-laki 1,15. Jadi di sini untuk PPH Plus dibagi dua, laki-laki dan perempuan di bawah. Perempuan di atas, laki-laki di bawah. Kemarin-kemarin ini preminya masih tahunan ya. Sekarang sudah saya rubah jadi bulanan. Nah, ini bulanan ya. Sudah saya rubah. Jadi sekarang lebih mudah memperkirakannya. Oke, non-saver ya. Oke, baca keterangannya di bawah. Asumsi nasabah tidak merokok, kelas pekerjaan 2, dasar produk UP dasarnya 20 juta, tanpa manfaat tambahan lainnya, dan tanpa top up berkala atau saver. Ini ketentuannya. Jadi hanya 20 juta plus PPH saja. Nggak ada yang lain-lain. Itu aja. Soalnya kalau nanti plus saver segala macam, hitungannya jadi beda. Beda-beda nanti, jadi rumit. Jadi ini adalah dasar banget. Nah, kalau Anda mau nambahkan saver, ya otomatis berarti tambahkan. Kalau savernya 1 juta setahun, ya berarti tambahkan aja 83.000 satu bulan. Kalau top up-nya 10 juta, ya berarti tambahkan 800.000, 833.333 sebulan. Jadi kalau misalnya dia perempuan, dia pilih sampai usia 75, berarti di sini ya 1,5, Anda berniat menambahkan saver 10 juta selama setahun, tambahkan 800.000, jadi 2,4. Sederhana. Itu ya, gampang kok. Pak Herman, Yes. maaf nanya. Kalau yang simulasi ini kita lihat di tabel ini atau kita mesti hitung dulu lah di Proofos ya? Pak, kalau Bapak ngitung pakai Proofos, ngapain pakai Voga? Iya. Ini kan untuk mempermudah. Misalnya gini, Pak, ya. Jadi gini, Bapak ketemu sama nasabah, Bapak ceritakan tentang PPH nih. Wah, sekarang biar rumah sakit mahal, sampai miliaran gitu ya. Kamu rumah sakit, asuransi rumah sakit kamu gimana? Ternyata dia nggak punya. Nah, kita punya nih asuransi bisa sampai 2 miliar setahun, plus tambah limit booster 8 miliar. Total 10 miliar loh setahun loh. Gitu. Terus dia tertarik nih, yang bronze A misalnya, dia tertarik. Kemudian dia tanya, yaudah aku ambil. Berapa premi buat saya? Oke, ada 2 pilihan, Pak. Pertama, Bapak pakai Proofos. Pak, iya. Bapak pernah bikin ilustrasi pakai Proofos? Iya, Pak. Selalu pakai Proofos. Berapa lama, Pak? Kenapa, Pak? Berapa lama Bapak ingin ilustrasi pakai Proofos? Ya, biasanya sih ilustrasinya nggak langsung ya, tapi perkiraan dulu. Makanya, cuman kalau perkiraan kita lihat tabel di Voga ini, apakah angkanya pas? 5-10 menit. Tadi Bu Leni menjawab 5-10 menit. Betul, Bu. Kalau handphone Anda, memorinya besar, dan jaringan internetnya bagus, dan Proofos nggak lagi update. Ketika Proofos lagi update, jaringan lagi jelek, dia muter-muter terus. Dia nggak bisa jalan-jalan. Bisa sih pakai offline, ya, cuma kadang-kadang juga suka lama. Paling nggak membutuhkan waktu 5-10, tergantung kadang sampai 20 menit. Nah, artinya, untuk memberikan jawaban harga A, itu butuh waktu yang cukup lama. Kalau Anda pakai Voga, nggak nyampe 1 menit. Yeah. Jadi, oke, umur berapa, Mas? 37. Gampang. Ambil apa? Bronze A. Indonesia, double bed, ambil 40, langsung ketahuan. Simulasi. Murah kok. Nggak nyampe 900.000 per bulan. Nggak nyampe 1 menit kan, Pak? Pak, kalau Voga ini, misalnya di tempatnya nasabah itu lagi sinyalnya lagi down, itu bisa kita akses juga ya, Pak? Kalau sinyalnya down, karena ini sifatnya bentuknya adalah database, nggak masalah. Yang jadi masalah, nanti ada beberapa halaman yang dia memang bentuknya web. Jadi dia harus browsing. Nah, itu mungkin bermasalah. Tapi kalau ini enggak, karena ini kan kalau untuk harga, itu bentuknya database.
Jadi pada saat ibu download, dia sudah otomatis ke download sebetulnya. Jadi Oh, gitu. dia masih ada memori, temporary memory di sana, masih aman. Gitu Semua ya. untuk tabel-tabel ini, walaupun lagi nggak online, offline masih bisa ya Pak diakses Masih ya? bisa, masih bisa. Oke, thank you, Beberapa Pak. bagian yang sifatnya browser itu nggak bisa karena dia butuh internet. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, oke. Jadi ini adalah fungsi dari untuk benefit and pricing untuk PPH Plus. Skenario-nya banyak. Dari bronze A sampai diamond kita bisa. Dan itu cepat untuk menghasilkan sebuah jawaban premimu sekian loh Pak. Itu cepat. Ya, dan cepat pula dia mengatakan, oke, saya ambil. Nah, setelah bilang oke, saya ambil, langsung Bapak bikin pakai Proofos. Minta syarat-syarat segala macam. Sekarang cekatan belum bisa untuk PGB. Baru bisa Percinta dan PCB 88. Itu pun baru untuk pemegang polis dan tertanggung utamanya orangnya masih sama. Artinya, beberapa hal Bapak masih harus bertemu langsung. Oke, banyak cara sih sebetulnya tanpa bertemu langsung, ini bisa langsung disubmit. Tapi yang saya sampaikan di sini. Tapi at least Anda bisa langsung menginformasikan pada nasabah Anda berapa preminya pada kesempatan itu juga. Oke, ada pertanyaan tentang PPH Plus? Oke, kalau ada saya lanjut. Di sini ada medical provider, Cukup, Pak. ada pilihan, ada Medika, ada yang Indonesia, internasional maupun yang Amerika. Ini pun sebetulnya di Proofos ada, ya. Jadi ini hanya additional aja lah. Di Proofos bisa, dan itu cepat kok di Proofos. Di sini juga ada, sama aja. Nah, ini misalnya contoh nih, rumah kita di Makassar, nasabah kita di Makassar. Kita bisa ngetik Makassar, maka akan muncul di sini rumah sakitnya. Jadi Makassar, misalnya kita Hermina. Masuk, nah maka di sini langsung muncul, kita kalau klik nomor teleponnya, maka dia langsung connect ke nomor handphone kita, dan kita bisa melakukan panggilan. Kok nggak bisa connect? Ya, call, itu masuk, kalau kita mau telepon. Jadi misalnya nasabah kita sudah mau masuk ke rumah sakit, kita bisa, membantu, menanyakan apakah kamarnya ada, atau prosedurnya bagaimana, dengan cara kita telepon. Apakah ada proofread, atau juga, di sini pun kita bisa lihat nih, rumah sakit yang ada proofread-nya, di sini ada. Ini seluruh Indonesia sudah ada. Ini secara berkala akan diupdate. Ya. Oke, silakan yang bertanya. Ya. PMN juga ada, kemudian SOS juga ada kalau yang masih PHS. Oke. Kemudian kondisi dikecualikan. PPH punya 18 kondisi dikecualikan di 12 bulan pertama. Nah, ini di sini juga ada. Anda bisa pelajari apa sih fistula, misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa pelajari fistula itu apa. Ini dari artikel-artikel dari web yang saya ambil. Nah, ini bentuknya adalah web. Jadi kalau nggak ada sinyal, ini nggak bisa dibuka. Gitu ya. Oke. Terus ada pertanyaan. PHS belum ada. Sudah ada, Bu, sebetulnya, Bu. Cuma kemarin saya take out. Karena urgenitasnya sekarang ke arahnya ke PPH. Tapi kalau banyak permintaan PHS, nanti malam saya buka kembali. Terserah, butuh nggak PHS? Butuh PHS nggak sih? Kita perlu sih Pak, tetap Pak. Masih perlu, Pak. Perlu. Masih Perlu. perlu PHS. Tetap perlu Ya lah. sudah, nanti malam Ya. saya Sebagai akan masukin pembanding. lagi. Ya. Oke. Kemarin awal-awal ada. Cuma karena kebutuhannya PPH, biar kita konsen PPH, PHS saya take out. Gitu ya. Oke, PHS saya masukin. Deal, nanti malam saya masukin. Masukin Oke. aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Prutop sekarang. Ya, kita lihat Prutop. Nah, Prutop. Nah, ini saya butuh bantuan ibu-ibu, bapak-bapak nih semuanya nih. Ada yang sudah punya polis Prutop belum? Belum, Ada yang Pak. sudah punya? Saya belum. Kalau ada, saya minta dong Prutop, tapi yang ada ECC-nya. Ya. Jadi yang plan 1 berarti ya. Kalau plan 2 saya ada, yang CCB. Saya cuma kurang 1 aja, polis yang plan 1 ECC dan Prutop. Saya kepingin baca polisnya. Kalau ada, tolong dong dikirim ke saya, ke WA saya, ya. Biar nanti akan saya masukkan ke sini. Ya, ini kebetulan kondisi kritis. Karena untuk klaim Prutop kan berbeda dari klaim ECC atau CCB ya. Ini masih ECC nih. Di sini belum ada kondisi minornya, belum ada.
Kondisi minor, kondisi mayornya belum ada. Kondisi mayor saya sudah punya, tinggal kondisi minornya yang saya belum ada. Jadi kalau Anda punya polis AICC, dengan senang hati saya akan menerima itu dan saya akan review dan saya akan masukkan ke VOGA untuk kita semuanya. Ada yang punya polis Prutop yang plan 1 AICC? Kalau ada saya dikirim ya. Oke, siap. Simulasi. Ini pun sama ya kayak tadi, usia juga 40 tahun. Nah, di sini langsung muncul nih. Ada 2 perkiraan nih. Plan 1 CCB CCB yang plan 1 ya. Jadi plan 1 CCB plus 61 dan plan 2 AICC plus. Nah, di bawah juga ada nih asumsinya. Uang pertanggungannya 1 miliar, kemudian produk dasarnya PGB PSKB, tentunya UP 20 juta. Oh enggak, sorry. Beda. Salah. Enggak UP. Jadi khusus PPH, itu ada UP 20 dan PPH. Kalau ini, saya hanya menghitung biayanya saja, preminya Prutop. Jadi kalau tadi, nasabah sudah ambil UP 20 juta dan PPH, yang tadi preminya 1,3, plus dia mau ngambil Prutop plan 1 yang sampai usia 65, maka tinggal ditambahkan saja 1,574. Tambahkan ini. Jadi 1,3 ditambah 1,5. Totalnya 2,9. Itu cara menghitungnya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pertanggungan dasar. Ini hanya betul-betul premi untuk Prutop. Tapi ingat ya, Prutop nggak bisa standalone ya. Nggak bisa kayak Purcinta, nggak bisa kayak PCB 88. Dia harus nempel di PGB. Artinya kalau dia cuma ngambil UP 20 juta plus Prutop, nah, kira-kira nambah berapa? Hitung-hitungan saya, teman-teman, saya kemarin sudah menghitung, kalau usianya masih di bawah 35 tahun, itu paling penambahnya cuma 50.000 sebulan. Tetapi kalau usianya sudah 60 ya, sudah 40 ke arah 60, ya kemudian juga pertanggungannya juga sampai 85 misalnya gitu ya, itu mungkin penambahannya per bulan bisa antara 150.000 sampai dengan 400.000 sebulan. Ya, hanya untuk beli PGB, manfaat dasarnya, dan plus UP dasar 20 juta. Tergantung usia. Gitu. Jadi teman-teman, kalau untuk PGB, PSGB plus UP 20 juta nggak mahal kok. Kalau usianya masih muda, paling cuma 50.000 per bulan, nggak nyampe 100.000 bahkan. Jadi tinggal tambahkan aja segitu. Ya. Oke, ada pertanyaan tentang Prutop? Ini laki-laki dan perempuan. Dasarnya selalu usia. Oke, ada pertanyaan? Nurul ada AICC. Ini Kalau AICC saya punya, Nurul. Yang Prutop. Karena saya butuh kondisi minornya. Bukan AICC-nya. AICC saya tahu. Kondisi minornya. Klaim minor. Oke, thank you. Boleh kembali balik yang tadi, Pak? Yang mana, Bu? Yang barusan sebelumnya ini tadi jelasin ini tadi. Produk tadi belum termasuk belum termasuk UP PGB. Ini maksudnya manfaat 1M dengan premi sekian belum termasuk dengan premi yang untuk produk dasarnya ya, Pak ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi ini hanya betul-betul untuk Prutopnya saja. Kalau Prutop dengan CCP 61, dia ngambil sampai usia 55, itu 982.083. Belum termasuk premi untuk UP 20 juta, PGB, PSGB, atau berapapun. Misalnya dia ambilnya UP-nya 200 juta, ya otomatis beda lagi hitungannya. Gitu ya, Bu. Iya, Pak. Berarti kita harus bikin perkiraan sendiri ya, Pak ya, untuk tabel PGB, PSGB-nya ya? Atau premi dasar, manfaat dasarnya ya? Iya. Saya sedang menghitung, Pak, Bu. Saya menghitung, jadi benar-benar hanya PGB, PSGB dengan UP mungkin sekitar 500 juta dari usia 20 sampai usia 70. Itu kira-kira preminya berapa? Jadi nanti tinggal hitung aja. Gitu. Ada di sini nggak, Pak? Belum, sedang saya develop, Bu. Oke. Sedang saya develop. Pasti akan segera saya masukkan. Tunggu Pak adiknya, Pak. Mohon izin, karena saya sendirian, Bu. Yang ngitung, ya desain, ya coding. Bisa Pak, Prutop bisa di PAA ya, Pak? Hah? Emang PAA masih bisa?
Nah, justru saya nanya, bisa pakai alteration nggak? Ditambahin protop, nggak bisa ya, Pak? Ada punya pengalaman PAA di alteration tambah protop? Saya belum pernah. Itu kalau yang ada di apa namanya bisa upgrade kemarin. Di campaign itu ada Pak. Enggak, bisa, campaign ya? juga kita bikin acceleration bisa kok, itu PAA. Bisa ya? Dulu kan PAA, iya. Itu terus setiap ada CCB, ESCC itu di bawahnya pasti bisa ditambahin protop gitu. Kalau saran saya sih ya, ini saran, tapi kembali pada kita masing-masing ya. Pada Ibu alteration, mendingan beli baru PGB, PSGB plus protop. Cocok, Pak. Ya. Kenapa? PGB itu lebih bagus dari PAA. Satu, kalau memang dia nambah ke PAA, ada untungnya. Untungnya dia bisa langsung cuti premi. Jadi, kalau misalnya ini nih, preminya 982 gitu ya, karena polis sudah 3 tahun bisa langsung cuti premi. Tapi kalau ruginya, ya tahu sendirilah, PAA dari sisi investasi fund segala macam kan, ya saya nggak berani ngomong lah. Tapi lebih baik sih, saran saya sih mending PGB, PSGB lah ya Bu. Nyukis juga. Tapi CCB-nya kan ada di PAA, bisa ya Pak? Ya kalau itu kan kasusnya hanya, apa namanya, karena kemarin ada itu kan, ada campaign kan. Saya belum tambahin sih, cuman CCB, SCC-nya ada di PAA. Jadi bisakah saya bikin PGB lagi, cuman protop, kan mesti gandeng kan? Betul, mesti gandeng. Karena begitu Ibu beli CCB atau SCC, otomatis dapat beli protop. Gitu ya. Ya oke. Otomatis Ibu beli CCB atau SCC, otomatis dapat protop. Nah, Otomatis. ya itu dia. Oke. Jadi yang di polis lama nggak bisa dihilangkan juga kan? Tapi ini dilema juga ya, Bu. Kalau yang lama dihilangkan kan masa tunggu 3 bulan. Ya betul. Lewat. Sayang. Nah, itu dia serba salah. Nggak apa-apa sih, Bu. Kalau memang itu Ibu mau, kalau ini campaign, ya silakan lakukan. Karena itu bagus kok. Berguna untuk semuanya. Gitu ya. Maksud saya gini, dia punya PAA, tapi nggak ada SCC, nggak ada CCB. Jangan di mayor. Mending beli PGB yang baru, plus SCC dan CCB 61 gitu. Maksud saya itu. Tapi kalau CCB dan SCC-nya sudah nempel di PAA, ya sudah mau ikutin campaign. Gitu. Karena sampahnya rugi. Nempel, Pak. Kalau yang lama ditutup buka baru kan rugi dia. 90 harinya hilang. Betul, iya. Ya. Oke, Pak, makasih. Ada yang usul ini, Pak. Hmm. Jangan membahas produk yang nggak terkait dengan FOGA, keburu maghrib katanya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau live aja, it's okay, no problem. Ini sesi hari ini saya rekam, nantinya pun ada di FOGA. Anda bisa nonton lagi. Ya. Yang tidak berpuasa mau lanjut sampai jam 10 malam, ayo. Gitu ya. Oke. Untuk ProWorks dan LinkedIn nggak saya bahas ya, karena sekarang lagi nggak relevan dulu lah. Hanya 4 ini aja dulu. Oke. Kemudian, di sini ada digital training juga. Ini beberapa training-training yang diberikan oleh kita yang bisa Anda baca-baca, menambah wawasan. Ya. Oke. CCB, SCC kan sekarang jadi protop Bu Novita. Ya. Jadi kita nggak bahas produk, kita bahasnya adalah hitungan premi di FOGA. Ntar saya dimarahin lagi sama ibu-ibu nih. Kelamaan nih ngomongin produk, gitu ya. Ya, oke. Kemudian, ini di sini. Nanti semua sesi yang saya buat ada di sini. Kayak kemarin. Kalau kita klik di sini, maka di sini akan muncul halaman ini dan kita bisa buka. Jadi kalau misalnya yang miss training hari ini, itu bisa dilihat di sini, ya. Oke. Jadi jangan khawatir. Oke. Kemudian, nah ini medical and provider, ada tabel medical check up di sini. Nah ini ada untuk PC member, untuk non PC member, dan untuk PPH plus. Plus nanti perut cinta, ini belum saya masukin di sini. Ya tabelnya beda soalnya, yang nanti kita masukin. Jadi kalau misalnya kan non PC member, usia nasabahnya tertanggung utamanya antara 40 sampai 45. Kita langsung ketahuan bahwa untuk non-medical sampai sampai UP 2,5 miliar. Di atas 2,5 miliar, sampai dengan 7 miliar, dia kena MET 13. Lebih dari 7 miliar kena MET 14. Ya, ini adalah
tabel medical. Kemudian jenis-jenisnya kita bisa melihat di sini. Tipe, misalnya. Tipe 13 tadi apa sih? Nah, ini ada nih. LPK, urin, analisa lengkap, segala macam. Nah, di sini ada jenisnya ya. Medical 10, misalnya apa itu medical 10, di sini ada. Oke. Kemudian, ingin tahu prodia. Nah, kita bisa lihat nih, daftar prodia. Medial di mana? Misalnya di Denpasar. Nah, ada di Denpasar. Nah, dia bisa apa aja? Oh, dia bisa pemeriksaan fisik, EKG, ronsen, segala macam. Bisa muncul. Ya. Oke. Kemudian tinggi berat badan. Kadang-kadang kan kita suka masalah ya. Kalau anak umur segini, obesitas nggak sih? Nah, ini kita bisa lihat nih. Jadi kalau untuk dewasa, berapa? Untuk anak laki-laki, ini kita bisa lihat di sini. Anak perempuan, nah, jadi menghindari terjadinya harus medical check up atau substandar. Ya. Oke. Kalau pertanyaan langsung diputus aja ya. Nah, ini library, ini dokumen-dokumen Bapak Ibu. Nah, di sini dokumen sementara ini nanti pasti akan kita tambah. Ini ada dokumen-dokumen yang hubungannya dengan fatwa-fatwa, kemudian ada buklet-buklet, kemudian juga ada tabel-tabel yang hubungannya dengan tabel kita. Oke, saya coba cek pertanyaan dulu. Library ini ngebukanya tetap harus online ya Pak, nggak bisa offline? Library ini mestinya bisa Bu, karena ini database. Bisa Bu, ini database. Ini bukan web. Bisa. Oke, thank you Pak. Rucinta PCB tidak nampak tabel nilai tunainya. Nggak ada, Bu. Kita nggak masukin nilai tunai. Karena kita berharap nasabah terus sampai akhir periode. Ya, jangan, ntar bisa diambil di tahun ke-8, nggak lah. Kita arahnya nggak ke sana. Nggak kelihatan coy-nya? Nggak, Bu. Ya, nggak kita tampilin coy-nya. Oke. Tabel tinggi berat badan, sini loh, Bu. Masuknya ke medical and provider. Jadi Bu masuk ke sini, medical provider. Nah, di sini Bu, tinggi berat badan. Masuk. Ya. Oke. Kemudian stock and index. Ini hanya tambahan pengetahuan aja. Ya. Ini adalah indeks IHSG. Harga IHSG hari ini, detik ini segini. 4507.61. Kalau kita pengen lihat grafik IHSG sampai dengan 5 tahun bahkan ini bisa. Nah, kita bisa lihat tuh IHSG kita. Ya. Kemudian kita mau lihat saham-saham blue chip misalnya. Nah, ini saham-saham blue chip gitu ya. Misalnya apa? Sekarang kita mau lihat, sekarang lagi work from home kan tentunya Telkomsel mestinya bagus ya. Coba kita lihat Telkomsel naik nggak? PT Telkom kok Telkomsel. Nah, ini PT Telekomunikasi Indonesia. Ini juga real time. Kita bisa lihat. Sorry Pak Herman, ini ngelihat stok di belah mana ya? Saya belum ketemu nih. Gini Bu Mela, masuknya e-selling kit. Oke. Terus stock and index. Oke. Ya. Di sini lihat blue chip. Ini saham-saham perusahaan blue chip. Ini misalnya update nggak Pak ya? Ini real time, Bu. Oh. Buka sekarang dengan buka besok pasti hasilnya beda. Karena ini connect-nya ke web. Nah, ini kalau nggak ada sinyal nggak bisa connect. Ya, kita lihat nih. Tuh, Tapi kan. update kan? Ngikutin terus kan? Pasti, Ibu. Oke. Ya. Setahun dia turun nih. 5 tahun. Nah, ada penurunan ya. Kalau kita lihat 6 bulan, nah, coba grafiknya supaya turun. Kalau kurang gede, tinggal gedein aja. Kita bisa lihat grafiknya. Ini web, jadi harus ada internet. Ya, kita lihat. Ya, silakan. Kita bisa lihat. Oke, kita bisa cek di tanggalnya segala macam. Tinggal ada slide-slide aja. Oke, ini saham-saham blue chip. Jakarta Islamic Index juga sama. Kemudian valuta juga sama. Kita bisa lihat nilai tukar rupiah. Ini juga real time. Ini otomatis pasti kondisi hari ini. Termasuk harga emas. Kita bisa lihat harga emas. Kalau Bapak Ibu khususnya nih, mau belanja emas. Nah, bisa lihat di sini nih. Misalnya harga antam 1 gram. Kita lihat
1 tahun terakhir. Naiknya tinggi sekali. Atau 6 bulan terakhir, kita lihat. Ya, kenaikannya tinggi. Ya, kita bisa terkemas ini. Ini informasi untuk kita. Kemudian ada e-inspiration. Ini adalah nanti setiap bulan atau beberapa waktu tertentu kita akan ganti dengan tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi untuk kita. Untuk yang sekarang masih Dr. Iki. Kita bisa lihat sejarahnya dia, ceritanya dia. Ya, di sini kita bisa lihat gitu ya. Oke. Ini pakai web, jadi harus ada internet. Kemudian ini kita kalau mau lihat Sunday Punch-nya dia, di sini ada. Kita bisa nonton Sunday Punch-nya dia gitu kan. Di sini ada gitu. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat apa yang dia sharingkan ke kita. Ya, macam-macam. Nah, nanti setiap periodik kita akan ganti dengan tokoh-tokoh yang baru. Jadi ini bagus banget buat tim kita untuk misalnya kepingin tahu orang yang pernah sukses atau sudah sangat sukses, perjuangannya seperti apa sih, value-value apa yang bisa kita ambil. Kadang-kadang kalau kemarin nih misalnya, Zoom memang sering gitu ya, kita sering ikut. Tapi kan sudah, lewat kan lewat. Nah ini paling nggak tersimpan, terdatabase dengan rapi. Oke, kemudian e-learning. Jadi saya kerjasama dengan Pak Eka. Pak Eka juga membagikan tips-tipsnya dia dalam bentuk YouTube. Langsung ke websitenya beliau juga bisa, cuma di sini akan lebih mudah karena di sini terdokumentasi dengan rapi. Ya, tapi intinya adalah ini bagus banget buat kita semuanya, jadi nggak ada masalah kita belajar dari semuanya. Plus e-store. Nah ini ada jualan buku nih. Saya sama Pak Eka jualan buku. Jadi kalau mau beli buku, tinggal klik aja. Apa sih buku waris? Ini bukunya seperti ini. Ya. Kalau pengen lihat bukunya kayak apa, ini loh bukunya di sini ada. Kita bisa lihat gitu kan. Kalau mau order, tinggal klik order, isi semua pesan. Nanti ada staff kita yang akan menghubungi. Ya. Ini hanya tambahan aja. Beli boleh nggak juga nggak apa-apa. Oke. Berikutnya e-opportunity. Nah, ini bisa untuk rekrut. Oke. Jadi ini adalah urusannya dengan rekrut. Oke. Hubungannya dengan income, segala macam gitu ya. Nah, ada New Horizon. Ini secara berkala juga nanti akan kita rubah. Kita akan ganti. Kalau memang ada agensi-agensi yang memiliki website, bisa kerjasama dengan kita, nanti kita akan tampilin di sini. Sekarang, agensi yang ada adalah by Proti Corporation. Nah, ini sini kita bisa lihat, bisa masuk gitu kan. Ini bisa Anda pakai buat rekrut. Ya. Ini loh, kerjaan kita tuh seperti ini, gitu ya. Kita bisa masuk nih. Yuk, kalau mau jalan-jalan, mau dapat income, apa sih yang kita dapat? Kita masuk ke sini. Apa sih yang kita lakukan, gitu kan? Nah, di sini kita bisa buka masuk ke sini. Kita ingin dapat flexible time, kemudian juga ada karir, segala macam, finance freedom. Nah, apa sih yang kita lakukan sih? Nah, ini. Nah, kita bisa buka ke sini ya. Ini tujuannya untuk rekrut, teman-teman. Kemudian, ini yang mungkin bisa jadi membantu saling menguatkan bahwa pekerjaan kita adalah bukan pekerjaan yang ecek-ecek gitu ya. Kita bisa masuk. Ini loh, ini yang kita dapat nih. Apa yang kita dapat? Traveling. Anda tinggal masuk aja ke sini, let's go, traveling. Maka di sini akan masuk ke web. Nah, di sini ada foto-foto. Ini foto-foto Dr. Iki dan kita, istri saya ini di Brasil. Kalau Bapak Ibu ada yang mau berkontribusi foto-foto, ayo aja. Nanti saya masukin ke sini kan. Ini anak istri saya di San Francisco ya. Jadi paling nggak bisa membantu kalau misalnya untuk rekrut gitu ya. Di mana nih? Di Afrika. Oh, bakal kita sampai ke Afrika nih gitu kan. Kita bisa masuk gitu kan ke sini. Apa yang bisa kita lihat? Nih, kita di Marrakesh, Maroko, kemudian Dr. Iki di porno. Oke. Kemudian di Australia dan segala macam. Oke. Kemudian ya ini sih secara umum seperti ini. Nah, terakhir teman-teman, khusus bagi agen-agen yang tergabung dalam PFA, maka Anda bisa lihat masuk ke sini. Tapi bagi yang non-PFA nggak bakal bisa masuk ke sini, karena ini di-lock. Ya. Jadi khusus untuk agen-agen PFA bisa lihat materi training di sini, teman-teman. Bisa masuk. Ya. Jadi ini kemarin training kita, kemudian production report kita,
kemudian sharing-sharing, gini, kemudian juga special class kemarin, rookie class, di sini ada semua. Ini khusus untuk jadi PC. member gimana Pak caranya Pak Herman? Nanti hubungi Voga Admin Pak, nanti kita gitu. akan dibantu ya. Kemudian ada Jadi siapapun PFA boleh ya, event. tanpa syarat ya? Kalau ini nggak bisa Pak, ini agensi Pak. Oh agensi. Jadi kalau satu agensi bisa, tapi kalau perorangan nggak bisa. Oke. Satu agensi. Ya. Pro event nih kayak kemarin ada Syariah Kongres, sekarang ada Unit Link dimasukkan ke sini, semuanya kita rekam, jadi kita bisa mempelajari lagi. Mungkin maksudnya mau member Voga digitalnya aja kali Pak. Kalau itu boleh, siapapun boleh. Tapi kalau ini nggak bisa, ini agensi. Hanya agensi kalau yang ini. Itu agensi ya. Ya. Kemudian yang terakhir ada chat di expert. Ya, ini bisa, Anda boleh masuk ke sini nih, kalau mau boleh, silakan. Tinggal hubungi Voga Admin, nanti akan masukin data-datanya, Anda boleh masukin ke sini. Apa sih fungsinya kalau masuk ke sini? Ya paling nggak branding lah ya. Misalnya nih, Dr. Riki, yang paling gampang. Muncul nih datanya dia, oh nomor handphonenya segala macam. Profile, nih profilnya dia. Langsung. Terus kepingin chat dia sama dia, ya udah chat aja. Maka langsung bisa otomatis chat ke dia. Langsung masuk. Halo, saya nomor Anda Voga Digital. Nah, langsung hubungi ke ini nomor handphonenya Dr. Riki. Nomor WhatsApp-nya Dr. Riki. Nah, kalau misalnya Anda mau masuk ke sini, lalu apa fungsinya? Ini kan bisa di-download oleh siapa saja. Bisa jadi bukan agen, atau orang yang tertarik menjadi agen. Ternyata lihat profil Anda, oh dia menarik. Misalnya gini, saya cari agen yang orang Purwokerto misalnya gitu. Oh ini ada 3 orang nih yang Purwokerto nih. Ada Gita, ada Wigati, ada Adrianus. Tinggal buka aja. Gita Laras. Profilnya lihat. Oke. Yaudah, saya hubungin. Bilang, Mbak, Bu, saya mau jadi agen. Bisa jadi seperti itu, bukan? Oke. Itu salah satu cara untuk rekrut. Misalnya, saya kepingin cari misalnya Sukabumi. Cari aja. Nah, ini orang-orang yang daerahnya daerah Sukabumian. Oke. Atau misalnya Bandung. Nah, ini adalah agen-agen yang daerah operasionalnya di Bandung, Jawa Barat. Ya, oke. Kemudian kontak kalau ingin menghubungi kita. Oke. Jadi teman-teman, di sini manfaatnya banyak banget. Satu, ini baru mulai. Artinya masih banyak kemungkinan untuk dikembangkan lagi. Jadi saya butuh masukan dari teman-teman semuanya. Kalau ingin memang ada usulan, saran, hubungi saya. Kalau memang itu bagus, pasti kita akan dengan senang hati memasukkan ke Voga. Toh ini juga buat kita semuanya. Yang kedua, kalau memang ada yang ingin menjadi kontributor dalam bentuk tulisan atau mungkin sharing, foto, video, dengan senang hati. Karena tujuan Voga ini adalah saling menguatkan, saling berbagi dengan semua orang agen prudensial. Ya. Kurang lebihnya begitu. Teman-teman, ada pertanyaan? Pak, boleh tanya nggak, Pak? Boleh. Iya, masalah Prutop. Kenapa, Bu Prutop? Kenapa, Bu? Iya, kalau misalnya dia kan dapat champion dari yang Tumpeng ya, kenaikan untuk anak-anak 274 mendapatkan 500 juta early-nya. SPC-nya. Itu apa lebih baik beli baru atau ikut yang champion-nya itu? Oh. Saran saya ikutin campaign-nya aja, Bu. Oh, berarti lebih baik ya ikut yang campaign itu ya? Campaign kan artinya kan dia menambahkan manfaat yang sudah ada. Beli baru pasti secara ketentuan berlaku. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Pak Herman, mau nanya Pak Herman. Ya, silakan. Pak, tadi yang disimulasi ya, saya terkesan banget ya, ngitung-ngitung itu simulasi kan cepat sekali gitu. Tapi ada keraguan-keraguan juga gitu. Biasanya pakai Proofforce itu kan waktu 15 menit untuk hitung simulasi ya. Ini kan cepat gitu ya. Tapi jadi ragu-ragu, benar nggak nih? Takutnya nanti ada perubahan-perubahan pada saat kita realnya di simulasi ya Pak. Pasti nggak Pak itu Pak? Pak, Bapak kenal saya nggak?
Iya, Pak. Saya kalau hitung-hitungan cepat, Pak. Siap. Ya, ini membantu banget sih, Pak. Sangat membantu. Saya surprise juga ini. Gini, Pak, ya. Sekali lagi, ini bukan kalkulator. Sekali lagi, ini bukan kalkulator. Ini tabel. Jadi artinya ini tidak bisa menghitung. Ini cuma tabel sebetulnya. Simulasi. Jadi, ya, tabel simulasi. Analoginya kalkulator salah, karena saya tidak membuat kalkulator. Yang saya buat adalah tabel. Tabel berdasarkan premi yang dibuat dengan Proofforce. Jadi yang saya lakukan, Pak, setiap malam, Pak, saya membuat ilustrasi dengan Proofforce. Setiap malam saya buat. Angkanya saya masukkan ke dalam Voga. Oke. Jadi saya hanya bisa bilang, angka di sini dengan angka di Proofforce pasti sama. Syarat ketentuan berlaku. Kecuali, bisa jadi saya salah nulis. 1, mungkin saya lihatnya 7, misalnya gitu ya. Tapi so far sih sampai saat ini saya belum menemukan adanya kesalahan. Tapi dengan senang hati, kalau Bapak Ibu menemukan ada kesalahan, informasikan ke saya akan koreksi. Namanya manusia, pasti ada kesalahan. Itu lumrah. Ya, saya akan mencoba yang sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Tujuan saya satu ini, Pak. Kita di lapangan cepat mendapatkan perkiraan. Makanya dari awalnya adalah perkiraan. Saya nggak ngomong preminya berapa. Selalu alasannya adalah perkiraan. Perkiraan, kayak lagi ke Antanya. Ya, saya nggak berani bilang premi, simulasi premi atau premi rooftop, enggak. Karena kalau premi berarti artinya ini kalkulator. Ini bukan kalkulator, ini tabel yang saya buat dari ilustrasi yang saya buat di Proofforce. Gitu ya. Yang sangat membantu ini, Pak. Membantu banget. Thank you, Pak Bastoni. Semoga membantu. Oke, Pak Edil. Plan PPH Plus tabelnya bisa di PDF nggak ke Wanasaba? Ada, Pak. Anda masuk ke sini, library, ya. Kemudian masuk tabel, PPH Plus, tuh, buka. Oke, ini tabelnya, ya. Tabel di sini nggak, kalau Anda buka ini nggak jelas tulisannya. Download, caranya gini, klik yang sini, ujung atas nih. Nah, dia akan download. Oke, masuk ke PDF. Nah, tuh, kita mau gedein juga bisa. Silakan mau di-share. Tinggal klik sini, share ke nasabah, share ke kopi. Gitu, Pak Edil? Jawab ya. Oke. Pak Herman. Yes. Itu kan interval umurnya kan 1, 5, 10 ya? Ya. Kalau boleh minta tolong diperdekat lagi gitu kan. Lebih mudah lagi, Pak. Atau gini ya, Bu Mela. Kalau Bu Mela mau bantu saya nggak apa-apa, Bu. Ibu hitung. Saya tinggal masukin. Ibu ya gini teman-teman. Di dalam Voga yang satu adalah orang yang menghitung. Artinya matematis. Dia punya kemampuan matematika. Yang kedua adalah orang yang membuat program dari angka matematika dalam bentuk Excel dirubah menjadi program yang nantinya di-coding, dirubah lagi dalam bentuk kode-kode untuk bisa keluar sebagai angka di aplikasi. Ini orangnya 3. Orang yang hitung, orang yang memprogram, orang yang membuat coding, plus satu lagi, estetika. Ya, biar kelihatannya nggak nyebelin gitu loh. Tampilannya tuh enak di mata. Gitu ya. Nah, sampai saat ini, 4-empatnya saya sendirian, Bu. Saya ngitung sendiri, saya program sendiri, saya coding sendiri, kemudian saya estetikanya saya bikin sendiri. Ya. Luar biasa. Membantu saya dengan senang hati. Senang banget saya. Gitu. Pak Herman, mungkin nggak gini, kan kalau kita mau bikin ilustrasi di Proofforce itu kan memang ribet ya, maksudnya nggak bisa cepet karena kan masukin data ini, data kalau nggak dimasukin dia nggak bisa next kan. Kalau di sini bisa nggak kita bikin yang mengenyampingkan misalnya dia punya pendapatan, mengenyampingkan nomor KTP, cuman langsung aja kita bikin umur 25 langsung dapat, 23 langsung dapat, mungkin nggak begitu? Ya ini sudah. Ada nggak? Kita tidak menghitung pekerjaan dia, kita nggak ngitung income-nya berapa, nggak ngitung alamat, nggak tanya alamatnya di mana. Maksudnya ada programnya di sini disiapin program yang dia tinggal masukin umur, klik
keluar berapa gitu. Mungkin nggak kayak di... Mungkin banget, Bu. Saya kumpulin modal dulu ya. Kalau cuma ini kan benar-benar iseng-iseng berhadiah. Kalau udah seperti itu harus tingkatnya tinggi. Tapi arahnya mau ke sana. Saya kumpulin modal dulu ya, Bu Mela ya. Doakan semoga saya dapat modal, saya akan buat. Kan jadi lebih simpel, lebih cepat gitu Pak. Orang mau nanya apa, semua PGB, Nah, gini, tingkat kesulitannya ada. Karena itu database. Tingkat kesulitannya pasti ada. Oke. Good idea juga sih. Saya sempat kepikiran untuk membuat seperti itu. Tapi kendala yang harus saya alami adalah kendala programmernya cukup sulit cari orang yang mampu gitu kan. Saya jujur nggak mampu karena kemampuan saya kan masih terbatas. Karena Ya, semoga saja mungkin 1-2 tahun ke depan tiba-tiba saya jadi pinter gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Buang waktu sekali Jadi Pak saya kalau bikin satu-satu. Iya, jadi SFA lama. ya ini sudah lumayan membantu lah. Ini sudah lumayan membantu lah ya. Nggak sempurna pasti. Ini pasti belum sempurna. Tapi ini paling tidak mengurangi waktu untuk memutuskan nasabah mengatakan iya. Oke. Oke, thank you. Pak Herman, bisa nggak tambahin Q&A? Oh, bisa. Ya, satu bahasa yang sistematis gimana? Ya. Kita akan pikirkan. Pak Herman. Ya. Iya, Pak Herman. Yes, silakan. Siapa nih? Nah, ini tadi ada calon untuk dana pendidikan. Okay. Itu bagusnya di Prucinta apa di 88 Pak Herman. Saya sih sarankan ke Prucinta tadi. Pak, saya mau konfirmasi dulu ke Bapak. Bapak ke Ibu nih? Saya nggak kelihatan soalnya. Bapak. Oh, soalnya tulisannya Galaxy Note 8, Pak. Nggak ada namanya, Pak. Jadi gini, Pak. Kita harus jelas dulu yang namanya pendidikan itu apa. Bapak ceritanya apa ke dia? Ceritanya saya anjurkan ke Prucinta karena nilai bukan nilainya... yang pemahaman Bapak yang namanya dana pendidikan itu apa? Ya untuk ini Pak, untuk biaya sekolah kalau dia mau masuk SMP atau SMA paling tidak ada dananya gitu. Oke, jadi yang Bapak maksud adalah investasi. Betul. Pertanyaan saya Pak, Prucinta PCB 88 ada investasinya nggak? Kalau PCB 88 kan misalkan ini nggak ada Pak kalau berhenti di luar di tengah jalan. Pak, kalau mau dia tutup polis Pak. Kalau Bapak ceritanya dana pendidikan, sementara yang Bapak tawarkan adalah Prucinta dan PCB 88, sementara yang Bapak informasikan adalah investasi, ya salah. Karena namanya orang mau kuliah misalnya, 15 tahun yang akan datang. Bapak belikan Prucinta, belum 20 tahun. Yang ada uang yang disetorkan dengan nilai tunai di tahun ke-15, nggak ada apa-apanya, Pak. Rugi nasabah. Memang, dia baru mendapatkan keuntungan ya dalam tanda kutip, kalau nasabahnya meninggal dunia. Makanya yang namanya dana pendidikan prudensial, saat ini, kita jangan lagi ngomong investasi. Kalau mau investasi, silakan deposito aja. Deposito atau beli reksadana atau beli apa, obligasi, silakan. Tetapi pastikan, apapun yang terjadi pada si kepala keluarga, si pencari nafkah, meninggal dunia atau sakit kritis, tetap sekolah. Soalnya kalau punya deposito, punya reksadana, tapi nggak punya asuransi, ketika ternyata orang tuanya sakit kritis, depositonya dicairin untuk makan. Nah, ini adalah Prucinta dan PCB 88, whatever tergantung kebutuhan nasabah, untuk memastikan depositonya dan reksadananya nggak diutak-atik. Kalau toh pun orang tuanya meninggal dunia atau sakit kritis, tetap punya dana tunai. Kalau orang tuanya sehat walafiat, juga ada nilai tunai. Kalau kita belikan Prucinta dan PCB 88, asumsinya cuma satu. Kalau kamu sakit kritis, atau kamu mati. Tapi kalau kamu sehat walafiat dan kamu hidup, kamu rugi. Gitu loh, Pak. Hati-hati ya, Pak, kita ngomong dana pendidikan. Kita sering salah dulu.
Oke, Pak Pak. Eri. Makasih, Pak. Kalau kita sudah pakai pilihan premi, bercinta apa kita dapat boleh share ke prospek? Apanya Pak yang di-share Pak? Angkanya? Ya Bapak tinggal bilang aja, Pak, 1 juta Pak. Gitu. Mau di screen capture? Silakan. Terserah. Bu ini, RBC tiap tahun dicantumkan. Oh, mungkin bukan RBC kali Bu. Financial highlight-nya Prudential gitu ya. Oke, boleh. Pak Herman. Siap. Ya, ular. Masuknya financial highlight kan? Boleh. Good idea. Saya catat, nanti saya masukkan. Pak Herman, boleh nanya nggak Pak Herman? Silakan Pak Joni. Pak Herman, saya mau nanya, bisa tolong ke slide-nya PPH nggak Pak Herman? Kenapa Pak? Yang slide ke PPH. Slide? Ya, yang di PPH-nya. Yang di bagian PPH-nya. Gimana Pak? Di bagian perhitungan PPH. PPH plusnya. Oh, maksudnya ke sini? Iya. Iya, betul Pak. Oke, yang mana Pak? Yang sudah perhitungan akhirnya Pak. Maksudnya? Yang misalnya bronze gitu. Nah, misalnya double 40. Oke. Ini terus misalnya. Simulasi Pak. Oke. Nah, simulasi ini Pak, sorry Pak, saya mau nanya, yang di angka batas manfaat 55 tahun itu 587.500 itu apa Pak? Jadi gini Pak, pilihan batas manfaat PPH kan dari 55 sampai 99 tahun. Dan nasabah bebas memilih. Ya. Inilah fleksibilitasnya PPH, bagusnya PPH. Jadi bisa memilih batas manfaat sampai dengan usia 55, usia nasabah 65, usia nasabah 75, usia nasabah 85, atau usia nasabah 99 tahun. Otomatis semakin panjang batas yang diambil, pasti preminya lebih mahal. Semakin pendek, semakin murah. Kenapa ada pilihan? Pertanyaannya. Kenapa ada 55, dan 65, 75, 85, dan 5, dan 99? Gini Pak, kita ambil contoh yang 55. Siapa yang cocok ngambil sampai usia 55? Misal, sebuah perusahaan akan mengasuransikan direksi atau karyawan key person. Oke. Karyawan pensiun di usia berapa, Pak? 55 kan? 55, betul. Ya udah, pilihannya 55 aja. Ngapain kasih 65, 75? Atau dia kerja di perusahaan itu cuma sampai usia 55 doang? Oke ya. Artinya dari sisi beban finansial perusahaan lebih ringan. Satu. Yang kedua, 65. Misalnya nih, ya. Untuk individu misalnya, nasabah baru berusia di bawah 5 tahun. Ngapain kasih sampai 99? Mending kasih 55 aja. Ya, betul. Atau masih panjang umurnya, gitu ya. Bisa juga yang kedua. Yang ketiga, 75. Misal seorang nasabah individu, dalam keluarganya kebanyakan usianya adalah, mohon maaf, meninggalnya muda. Kakek saya meninggal usia 72, ibu saya meninggal usia 73, paman-paman saya nggak ada yang usianya lebih dari 67. Artinya ada sebuah mohon maaf, genetika keluarga itu nggak ada yang usia lanjut. 75 masih masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena usia harapan hidup Indonesia kan 72 tahun. Jadi 75 masih umum lah, masih bisa. Oke, 1, 2. Yang kedua, kenapa 85 atau 99? Misal dalam sejarah keluarganya, banyak yang usia lanjut. Kakeknya sampai 98 masih sehat. Neneknya sampai usia 87 masih makan sate kambing, misalnya gitu. Nah, kalau dalam keluarga itu memang banyak yang usianya lanjut, ya sebaiknya ambil 85 atau 99. Karena memang kemungkinan besar dia akan sampai usia lanjut. Nah, ini hanya masalah pilihan, Pak. Artinya nasabah diberikan kebebasan untuk memilih mau usia yang pendek atau usia yang panjang, sesuaikan dengan kebutuhan dia. Gitu ya, Pak Joni ya? Iya, siapa? Pertanyaan berikutnya, Pak. Kenapa, Pak? Itu kan range-nya kan antara kelipatan 5, Pak. Nah, misalnya nasabah berusia kelipatan 5. Oh, ininya, usia nasabahnya. Oke. Pilihannya kan. Nah, itu misalnya nih nasabah usia 37 tahun, berarti saya ambil 40 dong. Tapi ya, mending yang lebih tua. Artinya nanti kita bacanya nggak sampai segitu. Oke. Usianya 37, gitu ya. Bapak ambil yang 40, Pak. Iya. Oke, simulasi. Kemudian sampai 75, katakanlah ambil sampai usia 75. Berarti kan 900.000 tuh. Nah, Bapak bilang, Pak, nggak sampai 900, Pak. Mungkin antara 800-an deh, sekitar sih. Nah, oke, siap.
Sip, gitu ya Pak Joni ya? Ya, terima kasih Pak ya. Sip, thank you Pak Joni. Yang lain? Perempuan sama yang laki-laki lebih mahal perempuan, Pak ya? Lihat aja Bu, lihat aja. Misalnya yang bronze A nih, sama-sama 35 simulasi. Perempuan lebih mahal, Bu. Kenapa? Nah, saya nggak tahu. Pasti underwriter-nya sudah menghitung, Bu. Biasanya dari angka mortalitas. Logikanya gini. Resiko perempuan itu lebih tinggi daripada resiko laki-laki. Karena usia subur. Bisa jadi. Banyak penyakitnya. Jadi katanya gini, perempuan itu jarang sakit. Terus sekalinya sakit fatal, katanya gitu. Kalau laki-laki sering sakit, tapi ya cuma sebentar-sebentar aja gitu. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Sekali lagi kan bukan saya yang bikin premi. Yang bikin premi kan underwriter. Karena gini teman-teman, premi pro dengan premi asuransi lain kan beda, meskipun angka mortalitasnya secara nasional sama. Karena masing-masing punya dasarnya masing-masing. Gitu ya, punya bumbunya lah. Oke, apalagi ini Bu Teresia, Pak, tapi tidak sekarang tipe jantung tanggung ya hanya kalau satu yang ada. Ibu, kami hanya membuat yang kelas pekerjaan 2 kalau untuk PPH+. Karena kelas pekerjaan itu di tengah-tengah. Ya. Bukan kelas pekerjaan 1 karena itu terlalu murah, bukan juga kelas pekerjaan 3 karena itu terlalu mahal. Jadi di tengah-tengah. Jadi kalau ternyata nasabah kita pekerjaannya adalah kelas pekerjaan 3, ya bisa jadi angka itu akan nggak sinkron, nggak sama dengan ini. Ya. Oke. Di usia lebih tua, premi laki-laki lebih mahal. Nah, betul. Jadi nanti berdasarkan ini, Bapak kita bisa tahu nih. Tinggal coba-coba klik-klik aja. Usia berapa, bandingin, oh jadi tahu nih. Semakin tua semakin mahal. Ya laki-laki misalnya gitu ya. Nah, jadi gini Bu Novita, perempuan itu usianya tergantung suami. Kalau suaminya mati duluan, dia hidupnya lama, happy suami. Ya. Tapi kalau suaminya nggak mati-mati, dia mati duluan, stres soalnya. Ya. Jadi kalau para ibu-ibu, saya sering bilang kalau di seminar-seminar saya, ibu-ibu ingin tahu rumus umur panjang, gampang, bunuh saja suami Anda. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Anda explore Voga. Sudah saya buka free, Anda silakan coba. Nanti jam 6 saya akan tutup lagi. Hanya untuk yang berbayar. Ya. Untuk yang iurannya per bulan adalah 50.000 ditambah dengan kode registrasi yang Anda miliki. Kemarin ada pertanyaan, boleh nggak tahunan? Boleh. Kenapa saya bikin bulanan? Karena tidak semua agen mampu bayar tahunan. Apalagi ada agen baru. Kan dia pasti ingin mencoba. Kenapa saya bikin bulanan? Saya kasih kebebasan. Sekarang ambil, bulan depan nggak ngambil, nggak apa-apa. Misalnya, pingin tahu aja. Yaudah, sebulan aja dulu. Kan lumayan, cuma 50.000. Coba kalau pingin coba-coba, Anda bayar sampai 500.000 setahun misalnya. Kan rugi. Yaudah, coba dulu sebulan. Ternyata nggak cocok, ya udah nggak usah perpanjang. Enak kan? Jadi nggak ada masalah. Kalau buat saya jujur dengan bulanan sebenarnya saya rugi secara bisnis gitu ya. Tapi kan di sini saya nggak cari keuntungan. Saya di sini ingin berbagi aja kepada teman-teman. Jadi bahkan saya kasih kebebasan, silahkan cuma sebulan aja, besok perpanjangan pun nggak apa-apa. Silahkan gitu ya. Perpanjang lagi, ya terima kasih kalau Anda perpanjang lagi setiap bulan dengan senang hati. Gitu. Ya, oke. Semoga nggak ada kenaikan ya Pak. Nggak, saya jamin. Oke, terima kasih. Bahkan gini, semakin ke sini kan kode registrasi semakin besar ya. Sekarang sudah di angka 1.500. Oh. Registrasi. Jadi otomatis kan bayarnya lebih mahal. Jadi gini, jangan khawatir, di akhir tahun, kalau dia full selama setahun, akumulasi kode registrasi saya kembalikan. Ya. Wow, terima kasih. Jadi saya nggak ngambil keuntungan dari kode registrasi. Itu cuma memudahkan kami saja untuk melacak, gitu ya. Jadi nanti setahun, gini deh, dia mau setahun kek, mau sebulan kek, mau 2 bulan kek, kalau di akhir periode nanti 31 Desember, saya akan akumulasi, kelebihannya saya kembalikan.
Ya, karena saya nggak ambil dari situ. Nggak. Saya jamin sampai 3 tahun tidak akan naik 50.000. Nggak tahu kalau tahun keempat. Itu ya. Oke. Kalau canvassing, iya Pak, lebih mudah. Kalau iya Bu, kalau canvassing lebih mudah. Pak Herman, kalau mau ganti password gimana? Gampang Pak Erik. Kalau mau ganti password, nih, masuk ke sini. Saya ulangi ya. Nih, logo ini nih. I, lingkaran di atas kanan. Klik your account. Udah, change password. Udah. Rubah silakan, terserah. Boleh. Berkali-kali rubah boleh. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Untuk UP-nya PPH itu hanya hanya 20 juta Pak Joni. Jadi kita bikin UP minimal 20 juta. Nanti PR saya untuk UP PGB dan UP nanti akan saya bikin lagi ilustrasi. Jadi misalnya UP 100, UP 500, UP 1 miliar gitu ya. Nanti akan saya buatin. Semoga saya masih punya kekuatan untuk membuat. Satu lagi teman-teman, sekali lagi saya minta bagi yang punya polis Prutop yang ada ESCC Plus, berarti plan 2, tolong saya minta dong, kalau Anda sudah pernah selling Prutop ke nasabah Anda, boleh nggak saya minta polisnya? Kan itu kan e-policy ya, tinggal di email, di forward ke saya. Dari endorsement bisa Pak? Mau Pak? Kenapa? Dari endorsement nasabah yang upgrade, mau? Oh iya, boleh. Karena saya butuh ini ya. Ini aja Bu, kondisi ya, minor. Oh gitu. Nanti ya. Coba tak share ke ininya, apa namanya? Ke WA saya. Ejo ya? Ya. Yang sama ini saya kirim ke sana aja. Oke Pak, siap Pak. Thank you ya Bu. Ya, Terima kasih banyak ini. Jadi nantinya di Prutop akan saya tambahkan kriteria klaimnya. Kalau sekarang hanya kondisi kritis kan, dan nanti akan saya tambahkan kondisi minor dengan kondisi mayor. Biar lebih mudah. Oke. Semoga besok-besok ada PPH produk tradisional ya, Pak. Kalau saya malah takut, Pak. Kalau gini, ini ngobrol ya. Saran saya kalau untuk rumah sakit sih, sebaiknya unit link. Jangan tradisional. Kalau untuk jiwa boleh. Tapi kalau untuk rumah sakit, apalagi sakit kritis, PCP 88 juga sebetulnya saya agak serem-serem loh kalau tradisional. Kenapa gini, Pak? Jadi gini, rumah sakit, kalau dia lupa nggak bayar, lapse kan? Nah, bagaimana ceritanya kalau dia sudah sering klaim, tiba-tiba dia lapse, pemulihan, oh bisa-bisa ditolak loh, nggak bisa diperpanjang lagi. Hanya gara-gara lupa bayar premi. Nah, sementara kalau unit link, ada kemungkinan kalau lupa pun sebulan, ada nilai tunai yang bisa membantu membayarkan premi di bulan-bulan berikutnya. Kalau tradisional nggak ada nilai tunai pun. Kalau toh pun ada nilai tunai, itu tidak bisa untuk pembayaran premi. Jadi saran saya, kalau untuk rumah sakit, sebaiknya unit link. Itu the best. Tapi kalau untuk jiwa, tradisional, itu paling bagus. Kenapa? Kalau toh pun lapse, besok dipulihkan lagi, kan nggak ada masa tunggu. Ya, nggak ada masalah kalau jiwa. Nah, kalau sakit kritis, nah gitu ya. Klaim belum ada, Bu. Klaim belum saya masukkan. Klaim, bukti-bukti klaim belum ada masukin. Nah, kalau ada yang punya bukti-bukti klaim, mau kirim ke saya, oh dengan senang hati. Itu bisa membantu buat teman-teman yang lain, meyakinkan prospek. Ya, silahkan kalau ada. Dengan senang hati saya terima. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini sudah jam 6 lebih. Sudah mau berbuka puasa loh ya. Untuk di Jawa Tengah mungkin sudah nih. Jawa Tengah, Jogja mungkin sudah. Kalau Jakarta mungkin. Oke, Pak. Terima kasih. Siap, thank you buat semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau memang Anda merasa bahwa ini bagus, ya ayolah jadi member reguler lah ya. Bantu saya bayar gaji admin saya gitu kan. Sudah, Pak. Siap, thank you. Terima kasih Pak Herman. Siap, thank you semuanya ya. Oke, saya buka sampai jam 6. Nanti jam 6 saya akan kembalikan lagi. Siap. Oke. Sesi training saya selesaikan. Kalau ada mau bertahan, mau tanya-tanya, saya masih terbuka. Oke. Saran, Pak Herman. Ya, terima kasih. Saran, Pak Herman. Yes. Bisa bayar membernya
lebih dari sebulan gitu Pak, kayak preminya Prucinta gitu. Jadi kalau 6 bulan dapat potong. Gini, ya betul, memang saya ada diskon. Jadi ini saya ketik ya, kalau 1 bulan itu kan 50.000 plus kode registrasi. Kalau 6 bulan itu harusnya kan 300.000. Kita potong 1 bulan, jadi 250.000. Kalau 1 tahun kita potong 2 bulan, jadi 400.000. 400.000. Siap Pak. Boleh, silahkan. Siap. Thank you Pak Herman. Kalau ada mampu setahun, silahkan. Kalau nggak mampu setahun, bulanan ya juga nggak apa-apa. Jadi setahun 400 ya Pak? Kenapa? Kalau langsung bayar setahun 400? Iya, 400.000. Jadi kemarin bayar 50, tinggal 3,5. Kok 400 sih? Salah, 500.000. Salah weh. Salah tuh, wah, rugi saya. Admin saya langsung teriak-teriak, Pak, 500 Pak. Makanya saya pertegas. Aduh, saya salah nih. Ya, dari ya 500 jadi 500 gitu ya Pak. Ya. Dipotong sebulan, kalau setahun dipotong 2 bulan gitu ya Pak. Saya langsung bayar Pak. Kalau 400 kenapa, Bu? bayar. Ya nggak apa-apa, 400 dulu, nanti bulan depan 100 lah. Ya, oke. Kalau waktunya habis itu ada notifikasi nggak ya Pak? Misalnya kayak polis jatuh tempo. Ya, maksudnya kan kita lupa waktu itu Ya. tanggal berapa, bulan apa. Gini Bu. Kemarin kita sudah siapkan sistem. Jadi gini ya, saya mohon maaf, aplikasi ini kan belum canggih. Karena saya buka aja di awal, ini kan saya bikin semuanya sendirian. Saya bukan ahli coding, saya nggak ahli programmer, saya lagi taraf belajar, makanya kan juga saya butuh masukan dari teman-teman semuanya. Nah, untuk konsep payment gateway tadi dan reminder itu sedang saya develop. Coba kemarin sempat error. Jadi gini, tapi kita sudah bisa otomatis akan nutup sebentar, saya tuju semuanya Pak. Jadi kalau sudah jatuh tempo, itu otomatis tutup. Ya. Kalau memang Anda merasa sudah dibuka kok nggak bisa, langsung transfer saja senilai seperti biasa, 50.000 plus kode registrasi Anda, kemudian Anda WA admin, itu langsung diaktifin kok. Nggak nyampe 5 menit, selesai. Itu cepat banget kok. Karena ini kalau mau bayar 6 bulan, berarti tetap pakai kode registrasi belakangnya. Iya. Misalnya Ibu, kode registrasinya berapa, Bu Sri Sulasmi? 402. Nah, jadi Ibu kalau 6 bulan kan tadi, saya salah jadi 50 kan? Ya, ditambah 402. Oke, gitu siap aja. Pak. Jadi kode registrasinya nggak dikalikan 6, nggak perlu. Kali mungkin aja. Yang kedepannya mungkin ada notifikasi Pak, kalau mau habis daripada pas di tempat klien, Iya, Bu. nggak bisa. Sedang kita develop. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sukses ya, Pak Ejo. Siap, thank you. Terima kasih banyak Bu Sri Sulasmi. Ya. Ada masukan, usulan, silakan dengan senang hati. Pesan buku ongkirnya gimana? Oh ya, harga itu di luar ongkir Pak Erik. Jadi harga itu harga bukunya saja. Tapi kemarin saya cek, Pak Erik di mana domisili? Jakarta. Pak Erik di mana? Bekasi. Oh, Bekasi masih Jabodetabek. Jabodetabek kalau nggak salah itu cuma 10.000 pakai JNE. Saya kemarin ada masuk ini Pak, mesen buku tanggal 14, tapi nggak tahu masuk nggak ya? Oh ya, nanti saya cek ya. Ada satu buku. Satu buku ya. Tapi ya. Bukunya Pak Eka saya pesan Pak. Pak Eka. Buku Pak Herman, iya, nanti akan dituliskan Pak Eka. Buku Pak Herman saya sudah pernah beli Pak waktu di GP. Siap. Thank you Pak. Thank you Pak. Thank you Pak Erik. Terima kasih Pak. Siap. Thank you. Ya Pak. Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah mau berbuka puasa. Silakan berbuka puasa. Oh, sorry. Cara pakai Zoom untuk screen sharing bisa. Maksudnya gimana Bu Teres ya? Diajarin cara sharing screen. Kemarin kan saya baca tentang Pak Eka itu untuk ada kan modulnya suruh pakai Zoom. Tapi saya udah coba-coba screen sharing seperti Bapak ini saya belum bisa Pak, belum berhasil. Cari videonya belum ketemu.
Oh gitu. Ya kan Gampang ada kok, kan Bu. modulnya di Pak Eka itu saya baca untuk pergunakan Zoom saat ini PSGB ini yang dari Erik Peng ya, Erik Peng atau siapa yang Pak Eka. Nah itu dia. Gampang Bu, kalau mau sharing screen, cuma hati-hati Bu, ya hati-hati ketika sharing screen, karena Ya. ketika sharing screen, kalau Ibu nggak hati-hati, nanti data Ibu bisa kebaca semua, ya Oh. hati-hati, ya. Maksudnya Jadi di satu laptop yang kita pakai itu bisa untuk sharing screen langsung, bisa atau mesti pakai dua perangkat? satu bisa, Oh satu bisa. dua juga boleh, tapi ngapain dua? Satu juga nggak apa-apa. Kalau saya sih sekarang 3. Saya sekarang pakainya 3. Satu buat ngomong, ini jadi ini bukan di yang saya ngomong, ini untuk saya dengerin doang. Untuk yang ngomong saya pakai ini. Nah, saya ngomongnya pakai ini. Beda kan? Nah, untuk sharingnya saya pakai ini. Nah, beda lagi. Kalau saya sih pakainya 3. Satu buat ngomong, satu buat dengerin, satu buat sharing. Plus satu lagi nanti buat nulis, jadi 4. Kalau saya biasanya begitu. Oh, oke, nanti dicoba. Sip. Thank you ya teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.